Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ciputra Walinda dengan NIM 23.110.11044. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling semester 3 kelas A dengan nomor absen 14. Jadi di sini saya akan mempresentasikan em, sebagai tugas dari ujian akhir semester mata kuliah statistika inferensial. Saya akan mempresentasikan dengan soalnya itu ada seorang peneliti melakukan penelitian dengan membandingkan rata-rata skor uh, self efisiensi kelompok yang diberikan teknik self management dan kelompok yang tidak diberikan perilaku atau kontrol. Peneliti mengambil sampel sebanyak 15 orang untuk kelas eksperimen dan 12 orang untuk kelas kontrol. Di sini disuruh memberikan data skor dari kedua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Jadi ini data yang sudah saya buat, yaitu kelas eksperimen itu ada 55, 63, 71, dan seterusnya. Kemudian kelas kontrol itu ada 58, 72, 65, dan seterusnya. Kemudian, surat selanjutnya adalah menganalisis dengan uji statistik parametrik independent sample t-test sesuai dengan keadaan pengujian. Eh, yang sebelumnya itu harus dilakukan uji prasyarat terlebih dahulu, yaitu yang pertama uji normalitas dan yang kedua itu ada uji homogenitas. Yang pertama saya di sini akan membahas mengenai uji normalitas. Di sini saya akan melakukan dua pengujian, yaitu pengujian pengujian normalitas kelas eksperimen dan pengujian normalitas kelas kontrol. Sebelumnya dalam uji normalitas kita harus menentukan beberapa penentuan terlebih dahulu. Yang pertama itu ada menentukan hipotesis di mana HO itu sama dengan sampel berdistribusi normal dan H1 itu sama dengan sampel tidak berdistribusi normal. Kemudian yang kedua itu ada menentukan tingkat signifikansi, yaitu 5%, tingkat signifikansi itu 5% atau 0,05 yang dipakai dengan keputusan jika L hitungnya nanti itu lebih kecil daripada L tabel, maka sampel itu berdistribusi normal. Tetapi jika L hitungnya itu uh, lebih besar daripada L tabel, maka sampel tidak berdistribusi normal. Kemudian menentukan uji statistik L sama dengan maksimal dengan rumus F ZI dikurangi SZI. Jadi yang pertama di sini saya akan menguji normalitas kelas eksperimen dengan perhitungan sebelumnya adalah mencari ZI, yaitu membuat tabel dengan isian itu X sampel sampel kelas eksperimen atau X seluruhnya ini dengan X kuadrat. Jadi sampel kelas eksperimen tadi itu atau X itu ada 55, 63, dan 71, kemudian dan seterusnya. Kemudian dikuadratkan, jadi X kuadrat itu 55 dikali 55 ada 3025, kemudian 63 dikali 63 itu ada 3969, kemudian 71 dikali 71 itu dapat 5041 dan seterusnya. Dengan total X-nya itu tadi ada 1078 dan total X kuadratnya itu ada 79632. Kemudian kita mencari rata-rata dengan rumus rata-rata itu adalah sigma X di per N atau per sampel gitu. Jadi sigma X itu X-nya itu total X ada 1078 di per atau dibagi N atau jumlah sampelnya, jumlah sampel kelas eksperimen tadi, yaitu ada 15. Jadi didapatkan hasil 71,87. Kemudian kita mencari standar deviasi, yaitu dengan rumus akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi dan buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat di per N buka kurung N dikurangin 1 tutup kurung. Kemudian jadi dari rumus ini itu N itu adalah 15, yaitu jumlah sampel kelas eksperimen, dikali dengan total X kuadrat tadi, yaitu ada 79632 dikurangi total X tadi, yaitu ada 1072 tutup kurung kuadrat di per N itu adalah jumlah sampel 15 dikurangi di buka kurung N dikurangi 1, yaitu berarti jumlah sampel tadi itu 15 dikurangi 1 berarti 14. Jadi selanjutnya itu ada perhitungannya 15 ini dikali 79632 hasilnya ada 1194480 dikurangi 1078 kuadrat.
1078 dikuadratkan 1078 dikali 1078 itu ada 1162084 di per 15 kali 15 kurang 1 ada 14. Kemudian eh, perhitungan selanjutnya adalah 1194480 ini dikurangi 1162084. Hasilnya itu ada 32396 di per 15 dikali 14 ada 210. Jadi akar 32396 per 210. Kemudian 32396 dibagi 210 itu hasilnya ada akar 154,3. Akar dari 154,3 ini adalah 12,42. Kemudian kita membuat tabel penolong seperti ini, yaitu isinya ada XI, ZI, FZI, SZI, dan FZI dikurangi SZI. XI ini itu adalah sampel dari kelas eksperimen tadi, yaitu ada 50, 54, 55, dan seterusnya. Di sini ini tuh diurutkan dari yang terkecil sampai terbawah, yang bawah itu terbesar. Kemudian cara mencari ZI itu adalah dengan X atau X ini 50 ini dikurangin rata-rata yang sudah kita dapat yaitu 71,87 dibagi di per eh, S atau hasilnya tadi ini tuh ada S-nya 12,42. Hasilnya adalah min 1,76. Begitu cara menghitung ZI untuk seterusnya. Kemudian untuk FZI ini tuh dia dilihat di tabel Z, yaitu tabel Z ini. Tabel Z ini kita lihat dari hasil ZI. FZ ini dilihat dari hasil ZI ini tadi. Misal yang pertama itu ada min 1,76, itu dilihat di tabel Z urutan min 1,76 itu berapa. Jadi ini untuk Z-nya ini ada min 1,7 dan untuk ke sampingnya itu ada 0,06 kita dapat karena yang didapat tadi min 1,76, berarti yang di ke bawah ini tuh ada kita ambil min 1,7, kemudian yang ke samping kita urutkan juga dari 0,06 dan hasilnya itu adalah 0,0392. Jadi eh, untuk perhitungan FZI itu tadi seperti itu. Dan untuk yang FZI yang urutan pertama itu ada hasilnya ada terdapat 0,0392. Begitu seterusnya perhitungan FZI nantinya. Kemudian untuk yang SZI ini perhitungannya itu adalah ini yang XI tadi yang kan diurutkan dari yang terkecil itu sesuai peringkatnya. Misal 50 itu ada di peringkat satu yang terkecil, itu berarti satu dibagi jumlah sampel 15 tadi, jumlah sampel dari kelas eksperimen ini. Jadi eh, peringkat 50 ini dia ada di peringkat satu di urutan yang pertama itu dibagi dengan 15 dan hasilnya ada 0,067. Kemudian selanjutnya juga begitu. Yang kedua itu ada 54, yaitu ada di urutan kedua. Berarti dia ada di peringkat kedua dan dia itu dibagi juga dengan eh, jumlah sampel dari kelas eksperimen yaitu 15. Jadi 2 dibagi 15 itu ada hasilnya 0,133. Begitu penghitungan untuk SZI seterusnya. Kemudian kita menghitung FZI dikurangi SZI. Jadi FZI ini 0,0392 dikurangi SZI 0,067, hasilnya adalah 0,028. Begitu seterusnya cara menghitung SZI. SZ ini adalah rumus untuk menentukan L maksimalnya. Jadi untuk menentukan L maksimal itu dilihat dari hasil FZI dikurangi SZI ini tadi. Yaitu, kalau di sini yang saya dapat itu L maksimalnya itu ada 0,133. Dengan di melihat tabel Lilliefors, saya juga mendapatkan eh, untuk L tabelnya itu 0,220. Jadi untuk L hitungnya saya mendapatkan 0,
0,113 dan untuk L tabelnya saya mendapatkan 0,220, di mana dapat ditarik kesimpulan berdasarkan dari uji yang dilakukan dapat dilihat bahwa L hitungnya ini tuh lebih kecil daripada L tabelnya, yaitu 0,113 itu lebih kecil daripada 0,220. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sampel sampel di kelas eksperimen ini itu berdistribusi normal sehingga HO-nya itu diterima. Kemudian untuk pengujian kelas kontrol sama seperti pengujian kelas eksperimen tadi, urutannya juga sama, cara-caranya juga sama untuk langkah-langkahnya. Dan di pengujian kelas kontrol ini tuh didapati bahwa L hitungnya itu dapat 0,082 dan L tabelnya itu dapat 0,242. Jadi untuk di kelas kontrol ini tuh dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan uji yang dilakukan itu dapat dilihat bahwa L hitungnya tadi itu juga lebih kecil daripada L tabel, yaitu 0,082 L hitung itu lebih kecil daripada L tabel yaitu 0,242. Maka di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa sampel di kelas kontrol ini tuh berdistribusi normal juga sehingga HO-nya itu diterima. Kemudian saya menarik kesimpulan untuk keseluruhannya. Jadi dari hasil kesimpulan uji normalitas kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka dapat saya tarik kesimpulan secara keseluruhan bahwa kelompok eksperimen dan kelompok kontrol ini sama-sama berdistribusi normal dan HO-nya sama-sama diterima. Kemudian selanjutnya yang nomor dua itu ada melakukan uji homogenitas, di mana dalam uji homogenitas ini sebelumnya kita itu harus menentukan beberapa penentuan. Yang pertama itu ada menentukan hipotesis, di mana H0 sama dengan sampel bersifat homogen. Kemudian yang kedua itu ada menentukan tingkat signifikansi, sama seperti uji normalitas, tingkat signifikansinya itu ada 5% atau 0,05, di mana di sini itu keputusannya jika F hitungnya nanti itu lebih kecil daripada F tabel, maka sampelnya nanti bersifat homogen. Tetapi jika F hitungnya itu lebih besar daripada F tabel, maka sampel tidak bersifat homogen. Kemudian kita juga menentukan statistik ujinya, menentukan uji statistiknya, yaitu F hitung sama rumusnya, F hitung sama dengan varian besar per varian kecil atau dibagi varian kecil. Kemudian kita juga menentukan S kuadratnya, S varian kuadratnya, yaitu dengan rumus N sigma N kurang 1 X kuadrat dikali X kuadrat dikurangi buka kurung sigma N kurangi 1 dikali X tutup kurung kuadrat per N buka kurung N kurangi 1 tutup kurung. Perhitungannya, pengerjaannya itu yang pertama kita membuat tabel seperti ini, yaitu terdapat di dalam tabel ada penghitungan X1, X2, X1 kuadrat, dan X2 kuadrat. X1 ini adalah kita ambil dari kelas eksperimen, yaitu sampelnya itu ada yang seperti tadi 55, 63, 71, dan seterusnya, dengan total jumlah X1-nya ini ada 1078, kemudian X2-nya itu kita ambil sampel dari kelas kontrolnya, yaitu ada 58, 72, 65, 80, dan seterusnya, dengan total X2-nya ini itu ada 872. Kemudian kita buat X1 kuadrat, yaitu 55 dikali 55 hasilnya ada 3025, kemudian 63 dikali 63 itu hasilnya ada 3969. Begitu penghitungan X1 kuadrat seterusnya. Di sini dengan total X1 kuadrat itu ada 79632. Kemudian kita mencari juga X2 kuadrat atau kita mencari kelas kontrolnya tetapi sampel kelas kontrolnya tetapi dikuadratkan. Yaitu ada 58 kali 58 hasilnya ada 3364, kemudian 72 dikali 72 hasilnya ada 5184, dan seterusnya begitu mencari X2 kuadrat. Di sini dengan total X2 kuadratnya itu ada 64806. Kemudian sebelumnya karena di sini kita harus mencantumkan di dalam tabel itu rata-rata, jadi kita harus mencari rata-rata dulu, kita menghitung rata-ratanya. Dengan rumus dengan kita mencari rata-rata dari masing-masing sampel, masing-masing X. Jadi kita mencari rata-rata di X1 dan kita mencari rata-rata yang X2-nya juga. Dengan rumus rata-rata yang di X1 itu adalah rumusnya sigma X1 di per N atau dibagi N. Jadi total dari X1 tadi itu atau 1078 ini dibagi N atau jumlah sampel, yaitu
15 jumlah sampel dari kelas eksperimen atau X1-nya tadi. Jadi 1078 dibagi 15 hasilnya itu dapat kita ambil 71,87. Jadi rata-rata dari X1 tadi itu ada 71,87. Kemudian kita menghitung rata-rata dari X2 dengan rumus sigma X2 di per N dibagi N. Jadi total dari X2 tadi itu yaitu 872 dibagi N jumlah sampel dari kelas kontrol itu ada 12. Jadi 872 tadi itu dibagi dengan 12 dan didapatkan hasil 72,67. Jadi rata-rata di X2 ini ada 72,67. Kemudian kita juga menghitung varian kelompok dari masing-masing kelas, masing-masing kelompok. Yang pertama saya menghitung varian kelompok dari kelompok eksperimen, yaitu atau X1 dengan rumusnya itu N sigma N dikurang 1 dikali X2 dikurangi buka kurung sigma N dikurangi 1 dikali X tutup kurung kuadrat di per atau dibagi N buka kurung N dikurangi 1 tutup kurung. Atau jadinya itu yang N itu adalah 15 jumlah sampelnya tadi, kemudian dikali N kurangi 1, dikali X kuadratnya tadi itu, X kuadratnya tadi dapat diambil totalnya itu 79,632 dan dikurangi X-nya tadi 1078 ini nanti dikuadratkan. Kemudian diper atau dibagi N itu 15 dikali N dikurangi 1, berarti 15 dikurangi 1 sama dengan 14. Kemudian 15 ini dikali 79,632 itu hasilnya ada 1194,480 dikurangi dari 1078 itu dikuadratkan berarti 1078 dikali 1078 itu hasilnya ada 1162084. Berarti yang di bagian atas ini tuh rumusnya dapat dihasilkan itu berarti 1194,480 dikurangi 1162084. Kemudian diper atau dibagi 15 tadi ini tuh dikali 15 kurang 1 hasilnya 14, jadi 15 kurangi 14. Kemudian hitung-hitungan selanjutnya ada 1194,480 ini tadi dikurangi 1162084 hasilnya itu adalah 32396 diper atau dibagi 15 kali 14 itu ada 210. Jadi 32396 itu dibagi 210 hasilnya ada 154,27. Kemudian itu hasil yang didapat dari perhitungan varian kelompok eksperimen. Kemudian kita menghitung varian kelompok kontrol dengan rumus N dikali sigma N X kuadrat dikurangi buka kurung sigma N X tutup kurung kuadrat per atau dibagi N buka kurung N dikurangi 1 tutup kurung. Kemudian jadi N-nya di kelompok kontrol ini ada sampelnya tadi 12, jadi di sini kita cantumkan 12 sampel, kemudian dikali dengan sigma X kuadratnya tadi, totalnya itu ada 64806, dikurangi dari sigma X, yaitu 872 kuadrat. Diper atau dibagi, N-nya ini 12, kemudian N dikurangi 1, berarti 12 dikurangi 1. Kemudian di sini perhitungan selanjutnya itu ada 12 dikali 64806 itu hasilnya terdapat 777672 dikurangi 872 kuadrat, jadi 872 kali 872 hasilnya ada 760384. Jadi yang di bagian atas ini dapat dihasilkan itu 777672 dikurangi 760384 per 12 dikali 12 kurangi 1 11, jadi 12 dikali 11. Kemudian 777672 dikurangi 760380 ini hasilnya ada 17288 diper atau dibagi 12 dikali 11 itu hasilnya ada 132. Jadi 17288 diper atau dibagi 132 itu dapat dihasilkannya itu 130,97. Kemudian kita mencari F hitung. Jadi rumus F hitungnya itu ada varian besarnya itu dibagi varian kecil. Kita cari dulu varian besarnya dan varian kecilnya. Jadi di sini karena varian besarnya itu ada di
eh, kelompok eksperimen, berarti kita pakai varian besar itu hasil dari penghitungan kelompok eksperimen tadi. Jadi 154,27. Kemudian varian kecilnya itu ada di kelompok kontrol dengan hasil 130,97. Jadi untuk F hitung itu 154,27 dibagi 130,97 itu hasilnya adalah 1,18. Jadi dapat dihasilkan F hitungnya ini tuh 1,118. Kemudian kita mencari DF. DF-nya itu kita mencari dari F1 atau kelas eksperimen dan kelas kontrolnya. F1-nya ini tuh rumusnya sampelnya dikurangi satu. Jadi sampelnya di kelas eksperimen itu ada 15 dikurangi satu itu sama dengan 14. Kemudian sampelnya di kelas kontrol itu tadi ada 12 dikurangi satu itu berarti ada 11. Kemudian dapat setelah melihat DF-nya saya dapat menemukan T tabelnya itu ada 2,74. Jadi di sini dapat ditarik kesimpulan berdasarkan uji yang dilakukan dapat dilihat bahwa F hitung yang saya peroleh itu lebih kecil daripada F tabelnya, yaitu F hitung yang saya peroleh itu 1,18 itu lebih kecil dari F tabel, yaitu 2 F tabelnya itu 2,74. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sampel ini tuh bersifat homogen sehingga HO-nya itu diterima dan H1-nya itu ditolak. Kemudian yang ketiga itu ada uji independen sampel t-test. Kita melakukan uji independen sampel t-test yang ada beberapa kita harus membuat beberapa hipotesis, membuat beberapa penentuan. Yang pertama itu membuat hipotesis penelitian H0 dan H1, di mana H0 ini tuh tidak ada perbedaan, di mana H0 ini tuh artinya tidak ada perbedaan peningkatan disiplin belajar antara siswa yang diberikan konseling behavioristik X1 dan siswa yang tidak diberikan konseling behavioristik X2. Kemudian mohon maaf, jadi yang H0-nya itu artinya tidak ada perbedaan peningkatan antara siswa yang diberikan kelas kelas eksperimen dan siswa yang tidak diberikan bimbingan atau kelas kontrol. Kemudian yang H1-nya itu adanya perbedaan dari peningkatan uh, siswa yang diberikan kelas eksperimen dan siswa yang tidak diberikan kelas eksperimen atau kelas kontrol. Kemudian kita membuat hipotesis statistiknya, yaitu ada memakai uji dua pihak atau two times. Kemudian kita menentukan taraf signifikansinya. Taraf signifikansinya itu adalah 5% sama atau 0,05. Kemudian kita menentukan uji yang digunakan, yaitu kita menggunakan uji T sampel bebas. Kemudian kita melakukan kaidah pengujian, di mana jika T hitung itu lebih besar daripada T tabel, maka HO-nya itu ditolak. Kemudian jika min T tabelnya itu besar sama dengan T hitung, maka lebih kecil dari T hitung, dan T hitungnya itu lebih kecil daripada T tabel, maka HO-nya itu diterima. Yang pertama, selanjutnya kita itu menentukan T hitung dan T tabelnya. Jadi sebelumnya kita membuat tabel penolong, tetapi sebelum kita membuat tabel penolong, kita harus mencari rata-ratanya dulu. Kita mencari rata-rata dari kelompok kelas eksperimen atau X1 dan kelompok kelas kontrol atau X2, di mana kita mencari rata-rata dari X1 itu dengan rumus X1 per N1. Jadi sama dengan X1-nya itu apa namanya, total dari X1, totalnya itu ada 1078 atau dibagi dari jumlah sampel dari kelas eksperimen tadi, yaitu 15. Jadi 1078 dibagi 15 itu hasilnya ada 71,8. Kemudian untuk mencari rata-rata X2-nya itu ada dengan rumus X2 per N2. Jadi total dari X2-nya tadi itu ada 872 dibagi N2 atau jumlah sampel dari kelas kontrolnya itu, yaitu 12. Hasilnya didapat 72,7. Kemudian baru kita membuat
tabel penolongnya yang berisi nilai X1, nilai X2, kemudian X1 kurangi dalam kurung X1 kurangi rata-rata X1 kuadrat dengan X dalam kurung X2 kurangi rata-rata X2 kuadrat. Dengan nilai X1 itu tadi yaitu jumlah sampel dari kelas eksperimen, yaitu ada 55, 63, dan 71, dan seterusnya. Kemudian nilai X2-nya itu ada yang dari kelas kontrol yaitu 58, 72, 65, dan seterusnya. Kemudian kita membuat X1 yaitu ini 55 dikurangi dengan rata-rata dari X1. Rata-rata X1 tadi ada 1,71,8. Berarti 55 dikurangi 71,8. Eh, hasilnya nanti itu dikuadratkan. Dan di sini didapatkan hasil itu adalah 282,24. Begitu cara mencari X1 kurangi rata-rata X1 dikuadratkan. Kemudian kita mencari yang X2 kurangi rata-rata X2 kuadrat, yaitu X2-nya ada 58 dikurangi rata-rata X2 tadi itu ada 72,7. Itu hasilnya nanti berapa? Berarti 58 kurangi 72,7, hasilnya berapa? Nanti dipangkatkan, dikalikan juga. Dan di sini saya mendapatkan hasil 216,09. Begitu cara mencari X2 kurangi rata-rata X2 kuadrat. Kemudian total dari nilai X1 pada tabel penolong ini tuh ada 1078, total nilai X2 pada tabel penolong ini ada 872, kemudian total dari X1 kurangi akar X1, rata-rata X1 kuadrat dari tabel penolong ini tuh dapat 2159,8, dan total dari X2 dikurangi rata-rata X2 kuadrat di tabel penolong ini itu ada didapatkan 1440,7. Kemudian setelah mendapatkan itu kita menghitung nilai varians atau S kuadrat gitu. Jadi kita menghitung nilai varians di setiap kelompoknya. Jadi S1 kuadrat itu sama dengan kelompok eksperimennya dan atau X1-nya, kemudian S2 kuadrat itu sama dengan kelompok kontrolnya atau X2-nya. Berarti pertama kita menghitung S1 kuadrat atau X1-nya atau kelompok eksperimennya, yaitu dengan rumus sigma buka kurung X1 dikurangi rata-rata X1 tutup kurung kuadrat diper atau dibagi N1 dikurangi 1. Jadi X1 tadi itu yang kita dapat itu ada 21, total dari X1 kurangi rata-rata X1 kuadrat yang kita dapat tadi itu ada 2159,8 diper atau dibagi N1 jumlah sampelnya tadi itu ada 15 dikurangi 1, berarti 15 kurangi 1 ada didapat 14. Kemudian berarti 2159,8 dibagi 14 hasilnya untuk varians X1-nya itu ada 154,3. Kemudian kita menghitung varians X2-nya, berarti varian S2 kuadrat, menghitung varian X2-nya atau varian kelompok kontrolnya dengan rumus sigma buka kurung X sigma dalam kurung X2 dikurangi rata-rata X2 kuadrat diper atau dibagi N1 kurangi 1. Jadi sigma dalam kurung X2 dikurangi rata-rata X2 kuadrat ini tuh tadi didapat totalnya itu ada 1440,7 dibagi N jumlah sampel dari kelas kontrol tadi itu ada 12 dikurangi 1, 12 dikurangi 1 berarti 11. Jadi 1440,7 dibagi 11 hasilnya didapat itu 130,9. Itu adalah hasil dari kita menghitung nilai varians di setiap kelompoknya. Kemudian kita menghitung nilai T hitungnya dengan rumus rata-rata X1 dikurangi rata-rata X2 dibagi pangkat dibagi akar dalam kurung N1 dikurangi buka kurung N1 kurangi 1 tutup kurung S1 kuadrat ditambah buka kurung N2 dikurangi 2 dikali S2 kuadrat
per atau dibagi N1 ditambah N2 kurangi 2 dikali tutup kurung 1 per N1 ditambah 1 per N2 tutup kurung. Jadi di sini itu untuk rata-rata X1-nya itu ada 71,8 dikurangi rata-rata X2-nya itu 72,7 diper akar N1 dikurangi N1 itu 15 dikurangi 1 kemudian dikali S1 kuadratnya itu tadi didapat hasil itu 154,3 kemudian ditambah N2 dikurangi 1 N2 tadi itu 12 dikurangi 1 kemudian dikali S2 kuadrat yaitu 1309 diper atau dibagi N1 itu 15 ditambah N2-nya itu 12 dikurangi 2 kemudian dikali buka kurung 1 per N1 berarti 1 per N1-nya itu 15 ditambah 1 per N2 yaitu 1 per N2-nya tadi 12 tutup kurung. Kemudian kita dinilai T hitungnya itu tadi 71,8 dikurangi 72,7 hasilnya ada min 0,9 kemudian ini 15 dikurangi 1 dikali 154,3 hasilnya ada 2160,2 ditambah 12 kurangi 1 dikali 130,9 hasilnya itu ada 1439,9 diper atau dibagi 15 ditambah 2 15 tambah 12 dikurangi 2 hasilnya ada 25 dikali 1 per 15 ditambah 1 per 12 hasilnya ada 0,15 kemudian untuk yang atasnya itu tetap min 0,9 kemudian 2160,2 ditambah 1439,9 itu hasilnya ada 3600,1 diper atau dibagi 25 ini kemudian dikali 0,15 kemudian akar dari 3600,1 per 25 itu adalah 144,0 dikali 0,15 jadi min 0,9 per akar 144,0 kali 0,15 jadi 144,0 dikali 0,15 ini adalah 21,6 jadi min 0,9 per akar 21,6 kemudian akar dari 21,6 ini adalah 4,65 jadi min 0,9 di per 4,65 itu hasilnya adalah min 0,194 kemudian kita menentukan nilai T tabelnya. T tabelnya itu dengan taraf signifikansinya itu adalah 5% atau 0,05. Karena ini itu kita pakai uji dua pihak, maka nilai taraf signifikansinya itu dibagi 2. Jadi taraf signifikansi 0,05 tadi dibagi 2 dan hasilnya itu ada 0,025. Dengan DF itu N atau jumlah sampel dikurangi 2 sama dengan jumlah sampelnya tadi. Untuk kelas eksperimen 15 dan untuk kelas kontrol 12 itu ditambah hasilnya 27, itu dikurangi 2 sama dengan hasilnya DF-nya terdapat 25. Sehingga T taraf signifikansi dan DF-nya itu adalah T 0,25,0,25 itu hasilnya didapat di tabelnya itu adalah 2,059 jadi dapat di sini dapat saya tarik kesimpulan bahwa T hitung itu sama dengan min 0,194 kemudian T tabelnya itu ada 2,059 jadi T hitung itu tuh lebih kecil daripada T tabel yaitu min 0,194 lebih kecil daripada 2,059 maka dapat dinyatakan HO-nya itu diterima dan H1-nya ditolak yang artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata antara skor self efisiensi antara siswa yang diberikan teknik self management atau S1 atau X1 dengan siswa yang tidak diberikan perlakuan atau kontrol atau X2. Sekian presentasi dari saya untuk penyelesaian tugas UAS mata kuliah statistika inferensial ini. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni.